Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kabarnya? 2 hari aku enggak upload video. Lagi pengen istirahat dan agak hektik sih sebenarnya. Oke, kali ini aku mau bawain temanya yang membuat temanya adalah yang tulus mencintai kamu ya. Tadi tuh aku mau bawa tema yang lain tapi kayaknya aku cancel. Jadi temanya kali ini adalah yang tulus mencintai kamu. Kalau misalnya kalian mau personal reading, kalian bisa kontak admin aku. Kontaknya itu ada di description box. Kalian bisa langsung tanya aja untuk schedule readingnya ya, karena ini energi banyak orang jadi belum tentu resonate. Kita langsung aja ya. Yang tulus mencintai kamu, mungkin kamu hubungannya nggak terlalu baik sama dia ya, mungkin hubungan kalian itu nggak lancar, tapi dia tulus loh sama kamu. Kayak aku tulus cinta sama kamu. Ngaku-ngaku ya. Yang tulus mencintai kamu, kalau misalnya dia feminin, dia itu mungkin seseorang yang fokus banget sama pekerjaannya. Dia mungkin juga orangnya cukup mapan ya. Di sini ada kartu Queen of Pentacles-nya. Seseorang yang bijak, bisa juga bijak, mapan, keibuan ya, family woman, atau misalnya orangnya itu kalau ngerjain apa-apa tuh fokus. Biasanya kayak gitu energinya ya. Queen of Pentacles. Seseorang yang tulus cinta sama kamu. Mungkin dia ini orangnya suka dideketin banyak orang ya. Mungkin dia beberapa dari mereka itu cantik, ganteng, cakep, handsome. Jadi orang tuh antara orang memang banyak yang mendekat ke dia dideketin banyak orang, atau memang ya orang tuh pada suka gitu loh dekat sama dia ya. Dan kamu tuh kayak punya saingan. Kalau kamu mau deket sama dia tuh kayak kamu punya saingan banyak banget gitu ya, karena yang deketin dia mungkin banyak. Dia ini cinta loh sama kamu. Karena apa? Walaupun hubungan kalian gak terlalu baik ya, dia tuh cinta sama kamu. Kenapa hubungannya gak terlalu baik? Aku bilang bukan hubungannya yang gak terlalu baik, tapi kondisi hubungan kalian tuh bukan hubungan yang lancar, bukan hubungan yang tanpa ada masalah. Aku lihatnya dia itu sulit buat ngelepasin kamu. Jadi dia itu sulit buat ngelepasin kamu. Dia tuh sebenarnya pengen bareng-bareng terus sama kamu, pengen memiliki kamu gitu ya. Ada niat buat serius juga, aku lihat di sini ya. Dia ada niat buat serius karena dia tuh orangnya sebenarnya kayak punya visi misi loh di dalam hidupnya. Dia tuh orangnya suka mikirin masa depan. Jadi apapun yang dia lakuin itu pasti dia pikirin buat ke depannya ya. Mungkin beberapa dari mereka juga ada keinginan buat punya hubungan yang serius sama kalian. Let's say kayak tunangan, married gitu ya. Beberapa dari mereka mungkin orangnya susah move on kayaknya. Susah buat ngelepasin atau ngelupain seseorang gitu ya, kalau misalnya udah sayang, udah cinta. Kalian itu mungkin udah menjauh sih, aku ngerasanya menjauh karena ada beberapa keraguan dalam hubungan kalian, atau mungkin bisa juga ada kayak ada hal lah yang jadi penghalang di tengah-tengah kalian nih ya. Ada kartu The Chariot-nya ya, kayak ada penghalang, ada rintangan, atau mungkin ada seseorang yang pro dan kontra tentang hubungan kalian.
Bisa juga seseorang yang mungkin datangnya dari orang terdekat kalian, entah family, keluarga. Ya, aku lihatnya di sini kayak ada dari sisi salah satu dari kalian sih, mungkin yang menentang atau mengendalikan hubungan kalian, atau mungkin bisa jadi kayak dia dikendalikan atau dikendalikan sama seseorang gitu loh, yang mungkin dia nggak bisa tinggalin gitu, kayak dia harus memilih mungkin antara seseorang atau kamu, atau seseorang kayak keluarganya atau kamu gitu ya. Pokoknya di sini kayak ada seseorang yang memang berkuasa atas dia mungkin ya. Kalian tuh juga jadi kayak ragu-ragu buat jalanin hubungan kalian. Nah, itulah rintangan-rintangan atau halangan itulah yang membuat kalian lama-lama kayak menjauh ya. Ya mungkin beberapa dari kalian juga udah menjauh hubungannya, udah nggak deket gitu ya, kayak udah nggak deket lagi kayak dulu, mungkin kayak udah kayak orang asing ya. Mungkin sesuatu atau seseorang yang menghalangi hubungan kalian gitu, yang ada di tengah-tengah kalian itu orangnya punya kuasa atau punya power yang cukup kuat, dan dia kayak bisa menentang atau mengendalikan dia ya. Aku lihatnya dia ini tipe-tipe yang penuh rencana, plan di dalam hidupnya, penuh rencana, terus dia penuh persiapan. Kalau misalnya dia mau ngelakuin sesuatu tuh biasanya dia penuh persiapan ya. Siapa yo yang kira-kira kayak gitu. Dia ini orangnya cukup pemikir sih sebenarnya. Kalau dia sebelum melakukan sesuatu itu, dia apa-apa dipikirin dulu ya. Beberapa dari mereka orangnya itu kayak banyak banyak pengetahuannya, aku ngerasanya kayak seseorang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mungkin mereka juga cerdas atau pintar ya dalam akademik atau apapun deh. Pokoknya dia itu kayak tahu segala hal, tahu apa aja, atau memang pintar dalam ilmu pengetahuan, atau pengetahuannya luas mungkin ya, pengetahuannya mungkin luas. Dia tuh orang yang memang mereka ini ya, beberapa dari mereka ini orangnya bisa memang mandiri atau independen, yang bisa hidup sendiri gitu ya, kayak tanpa bergantung sama orang lain atau siapapun, tanpa mengandalkan orang lain. Beberapa dari mereka orangnya juga berani sih sebenarnya ya, berani. Mungkin juga ada yang memang lokasinya atau dia tuh tinggalnya atau hidupnya tuh jauh dari kamu ya. Mungkin kamu di mana ya, atau kalian beda kota, beda pulau, atau beda samudra mungkin ya. Coba kita lihat lagi ya, yang tulis mencintai kamu. Dia ini orangnya tuh menurut kamu ya, mungkin dia tuh kayak malaikat. Dia suka bantu kamu, dia suka tolongin kamu, walaupun dia tuh sebenarnya juga sibuk, banyak kerjaan atau banyak tugasnya memang dia lakuin ya. Dan dia itu dia ini orangnya selalu bantu kamu, selalu tolongin kamu kapan aja mungkin dia bisa. Sebenarnya dia tuh orangnya sibuk, banyak aktivitasnya, tapi dia gampang aja gitu kalau kamu minta bantuan atau apa, dia selalu ada buat kamu. Dia tuh bagaikan malaikat, angel. Menurut kamu kayak gitu dia ya.
atau mungkin hatinya itu baik kayak malaikat. Cie, ya mungkin memang baik, atau mungkin dia suka bantu atau nolongin orang gitu. Di sini ada kartu temperance-nya. Dan itu yang tadi aku bilang, mungkin dia orangnya mandiri, independen, bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ya. Orangnya mungkin gak manja kali ya. Atau mungkin dia tuh banyak hal yang dia kerjain. Jadi dia kayak sering mengatur waktunya gitu, juggling buat manajemen waktu untuk melakukan banyak hal. Ya. Beberapa dari mereka sebenarnya agak emosional juga sih aku lihatnya. Di deep inside-nya tuh sebenarnya orangnya agak emosional juga, atau mungkin sensitif kali ya. Atau dia itu punya pikiran yang positif, mungkin bisa juga. Iya. Pembawaannya sih orangnya tenang sih. Beberapa dari mereka tuh pembawaannya orangnya tenang. Ya, pembawaannya tenang, tapi kadang juga agak sedikit misterius, ya. Pembawaannya tenang, agak sedikit misterius, tapi kadang orangnya suka ini juga sih, labil gitu loh. Ya. Labil. Orangnya tertutup sih, sebagian dari mereka tuh. Kayak dia cuma ngasih tahu sebagian atau setengah dari gini. Dia cuma kayak show off setengah dari tentang dirinya. Gak semua hal bisa dia kasih tahu ke semua orang gitu loh. Gak semua hal dia bisa terbuka. Iya. Kadang mereka itu gampang nyerah juga sih sebenarnya. Ketika sesuatu mungkin di saat mereka udah berusaha, di saat mereka merasa nggak dihargai atau di saat mereka udah berusaha dan mereka nggak dihargai, biasanya mereka tuh kayak cepat berpaling atau cepat pergi mungkin, dan kayak cepat nyerah aja gitu orangnya. Kadang mereka ini suka kayak punya dunianya sendiri. Kadang kayak kayak membatasi diri dari orang-orang yang coba mendekati dia, atau orang-orang yang orang-orang yang pengen deket sama dia, orang-orang sekelilingnya. Kadang dia tuh membatasi diri, jaga jarak. Kayak dia lebih pilih untuk nggak mau deh main sama banyak orang atau deket sama banyak orang gitu. Dia tuh lebih kayak membatasi dirinya tuh lebih kayak protect dirinya gitu loh, ya. Kayak dia punya alasan kenapa dia kayak gitu, kenapa dia menjauh. Ada alasan tersendiri sebenarnya. Orangnya mungkin juga suka traveling, jalan-jalan mungkin ya. Orangnya tuh detail kayaknya. Dia tahu tuh kalau misalnya orang ngelakuin apa, kesalahan, bohong atau hal-hal negatif itu, kayak dia orangnya tuh bisa tahu sebenarnya. Kayak intuisinya tuh tajam, atau dia punya feelingnya tuh kuat ya. Kalau misalnya orang ngelakuin sesuatu apa gitu, dia tuh pasti tahu. Ya. Dia tuh kayak kayak penerang bagi sekelilingnya. Maksudnya dia yang tadi aku bilang, dia tuh suka bantu atau nolongin orang. Jadi tuh buat orang lain tuh kayak dia dia kayak penerang buat orang lain. Iya. Mungkin beberapa dari mereka juga beberapa dari mereka mungkin juga udah spiritual, atau lebih kayak gini ya, mereka itu punya penjaga
ya, kayak spirit guides gitu, kayak spirit guides yang jagain mereka ya, atau mereka tuh punya leluhur yang memang jagain mereka, yang membimbing mereka gitu loh. Mereka ini sebenarnya orangnya santai sih, santainya tuh kayak nggak suka memaksakan kehendak, lebih kayak yaudah ikut arusnya aja, ikut apa ya, ikut arusnya, ikut mau kayak gimana ya mereka ikut gitu, bukan tipe-tipe yang suka memaksakan keadaan, memaksakan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Mungkin waktu kamu sama dia ya, coba kita baca ya hubungan kalian itu. Hubungan kalian itu sebenarnya hubungan yang complicated. Ya, hubungannya tuh rumit. Atau banyak orang yang pengen ikut campur dalam hubungan kamu sama dia. Ya, banyak orang gitu pokoknya yang ribet ya. Yang banyak orang yang ribet, yang ikut campur pro dan kontra di dalam hubungan kamu. Mungkin ada yang nggak suka sama hubungan kalian, ada yang suka ikut campur, ada yang suka ganggu ya, kasian ya. Terus hubungan kalian itu hubungan yang tadi aku bilang ya, sifatnya tuh kayak kamu dan dia ragu buat hubungannya, dan mungkin beberapa dari kamu juga udah nyerah sih sama hubungannya ya, nyerah tapi kadang kayak masih mau deket atau masih suka kepo satu sama lain. Dan mungkin kamu sama dia juga udah menjauh, kayak udah membatasi diri sih, entah nggak mau deket atau entah melindungi diri, takut sakit hati atau takut kecewa lagi gitu ya, atau mungkin malah kecewa, jadi kayak membatasi diri di sini aku lihatnya. Dan apa ya, coba kita lihat lagi ya. Kalau misalnya dia maskulin, mungkin dia seseorang yang memang orangnya tuh mapan, banyak asetnya ya. Dia juga fokus dalam berkarir orangnya tuh. Dia bisa mengcover kehidupannya sendiri. Beberapa juga family man sih orangnya tuh. Berani ini dalam mengeluarkan pendapat, mengungkapkan sesuatu tuh berani dia. Orangnya apa lagi ya? Orangnya itu cukup bijak sih sebenarnya. Gak suka suka yang damai-damai aja, gak suka pertikaian atau ribut, salah paham itu dia gak suka. Dia seseorang yang sangat menghindari salah paham. Mungkin beberapa dari mereka itu sifatnya kalem ya, pembawaannya tuh kalem. Yang tulis mencintai kamu, mungkin bisa vice versa ya, kamu atau dia itu pernah buat kesalahan dulunya. Dan ada kayak di sini aku lihat kayak ada yang mau minta maaf, kayak pengen dimaafin ya, mungkin pernah punya salah. Dan apa ya, pernah punya salah ya. Kamu atau dia ya, sebenarnya orangnya tuh baik aku lihatnya. Bisa vice versa sih, orangnya tuh baik, suka apa aja tuh kayak di ini loh, kayak mau dikeluarin, entah tenaga, entah pikiran, entah waktu, kayak apapun tuh diberikan gitu. Entah kamu atau dia yang kayak gitu, bisa vice versa. Entah materi, tenaga, uang, waktu, pikiran, dikasih apa aja ya. Tipe-tipe yang bucin sih mungkin ya, entah kamu atau dia nih yang bucin, apa aja tuh kayaknya dikasih, kayak I will do for you, I do everything for you gitu ya. Beberapa dari kalian sih sebenarnya cintanya bersegi-segi nih, entah kamu atau dia, atau mungkin hubungan kalian mungkin ada energi third party di sini, kamu atau dia yang udah dealing sama orang lain, atau ada seseorang mungkin di tengah-tengah hubungan kalian ya. Seseorang itu mungkin juga mengharapkan salah satu dari kalian, mengharapkan perhatian, atau mungkin buat kamu buat apa ya, atau mungkin buat yang hubungannya
udah menjauh atau hubungannya pernah diganggu sama seseorang, ya mungkin dia kadang ya masih suka mengharapkan kamu ya. Ya. Kalau dia kalau dia feminin, dia itu seseorang yang cukup dewasa ya. Cukup dewasa, penuh cinta kasih, mapan juga. Mungkin dia punya segalanya menurut kamu ya. Dia itu mandiri, bisa mengcover dan melakukan apapun untuk dirinya sendiri ya. Dia itu mungkin cukup dihormati di sekelilingnya, atau cukup orang tuh kayak segan sama dia ya. Dia berani juga sih, mungkin karena dia mandiri jadi dia berani ngelakuin apa-apa tuh sendiri. Dia juga berani ekspresif, atau ya cukup berani lah dalam menjalani hidup tuh ya. Personalitinya juga berani, punya kepribadian yang berani. Dia tuh kalau udah ngelakuin apa-apa tuh fokus banget, fokus dan menghasilkan. Kayak apa yang dia kerjain tuh menurut kamu tuh dia bisa menghasilkan ya. Yang tadi aku bilang, dia tuh suka ngasih ini itu mungkin ke kamu, suka ngasih gift atau apa gitu ke kamu ya. Atau dia suka bantu mewujudkan mimpi-mimpi kamu mungkin. Bisa vice versa ya. Siapa di sini yang suka bantu-bantu ya. Dia tuh punya sifat ya yang kayak ngemong ke kamu ya. Kayak misalnya ya kamu tuh kayak di apa ya, ya disayang, dimanjain juga mungkin ya. Atau beberapa dari mereka tuh perhatian, care. Perhatiannya itu bisa kayak ke kakak sendiri, ke adik sendiri, ke anak sendiri, mungkin kayak gitu ya. Atau ke ibu sendiri ya. Jadi beberapa dari kalian mungkin ya sudah dianggap kayak kakak, adik, ibu, tante, om gitu ya. Kayak keluarga aja. Perhatiannya tuh benar-benar yang care, kayak keluarga, tanpa pamrih ya. Dia ini mungkin punya banyak goals, punya banyak mimpi di dalam hidupnya. Dia ngerasa dia pengen mencapai semua itu, dan itu tuh kayak titik kayak titik suatu titik mapannya dia tuh gitu menurut dia. Kalau dia bisa punya banyak hal, punya segalanya, atau kalau dia bisa mencapai impian-impiannya ya. Beberapa dari kalian mungkin waktu itu ya atau saat ini mungkin ya, kalian ada yang baru kenal, atau mungkin dulunya itu punya hubungan yang baru sebentar gitu maksudnya. Atau mungkin kalian baru aja kenal, belum lama banget ya dulunya. Atau kamu sama dia mungkin ya yang saat ini punya hubungan, mungkin hubungannya ya baru gitu ya. Baru. Kamu cukup dekat sama dia. Dekatnya tuh kayak komunikasinya tuh dekat. Komunikasi interpersonal di antara kalian tuh dekat. Cukup dekat ya. Dia tuh tipe yang suka nunjukin perasaannya. Kayak ya suka nunjukin perasaannya. Kalau dia sayang, dia cinta sama kamu, dia tunjukin. Kayak apapun bakal dia lakuin buat kamu, apapun dia kasih, dia tunjukin. Dan kamu pun bisa ngeliat kalau dia tuh ya secinta itu sama kamu, kalau dia tuh beneran tulus sama kamu ya. Kayak kayak rintangan, hambatan bakal dia laluin lah. Pokoknya apapun bakalan aku lakuin deh. Laut lagi bakal diseberangin sama dia ya. Gunung lagi ya bakal dia lewatin deh. Kamu sama dia ini sebenarnya ya, beberapa dari kalian tuh hubungannya udah dingin sebenarnya, gak sehangat dulu ya. Cie. Hubungannya udah gak sehangat dulu, dan dia mungkin ya susah dikejar, susah dideketin, susah didapetin ya. Beberapa dari mereka mungkin orangnya cukup religius. Kamu tuh susah buat deketin dia, susah buat ngejar dia, sampai kamu benar-benar usaha tuh kayak susah banget.
dan dia tuh kayak jaga kasih batasan buat kamu gitu ya, kayak nggak mau, beberapa dari mereka sih kayak udah nggak mau deket sama kamu, entah kenapa ya. Dan kamu juga udah kayak bersusah payah buat deketin dia, dan tetap aja tuh dia kayak nggak menoleh ke kamu, karena hubungan kalian nih sebenarnya berat buat dijalaninnya ya, berat. Ada juga yang memang lagi fokus ke finansial atau punya masalah finansial sih aku lihatnya mungkin. Terus apa ya, mungkin kamu sama dia punya perbedaan, entah status sosial, entah ya semacam itulah ya mungkin. Tapi ada beberapa dari kalian yang memang komunikasinya deket loh, entah dulu atau sekarang komunikasinya tuh deket banget, sampai ada yang kayak sleep call aku lihatnya nih, sampai yang suka teleponan atau chattingan ya sampai malam, sampai tidur ya, sampai ke bawah mimpi. Kamu atau dia mungkin ya yang suka mimpiin, muncul di mimpinya. Banyak orang yang sebenarnya pro dan kontra untuk hubungan kamu sama dia. Kayak orang tuh mungkin suka ngegosipin atau suka ngomongin gitu ya. Dia ini tipe orang yang suka overthinking ya, suka apa ya, suka banyak hal yang dia pikirin, suka overthinking, mungkin stres ya, kalau punya masalah tuh dibawa stres sama dia. Dibawa stres, kepikiran, gelisah kalau malam, sampai susah tidur kadang tuh ya. Ya beberapa dari mereka nih sampai susah tidur kadang loh. Kasihan sih sebenarnya. Banyak hal yang dipikirin, macem-macem. Beberapa dari mereka ini apa ya, orangnya itu sebenarnya agak ini sih, apa, lebih dewasa mungkin dari kamu ya, lebih dewasa. Kadang orangnya ini juga sih, tipe yang males ngapa-ngapain, mageran ya. Orangnya tuh maunya tuh kayak berpangku tangan, gak ngelakuin apa-apa. Atau gini, selama kamu sama dia, usahanya dia tuh sedikit banget buat hubungan ini. Dia lebih kayak ya udah enjoy aja buat jalanin hubungannya sama kamu, tapi usahanya nggak begitu banyak. Tapi perasaannya ada buat kamu tuh ya, perasaannya ada buat kamu, feelingnya tuh ada. Beberapa dari mereka ini orangnya kan tertutup ya, yang tadi aku bilang orangnya tertutup, dan beberapa sih kayak masih mengharapkan kamu sih aku lihatnya. Tapi kamu sama dia tuh kayak ada perbedaan, beda ya, kayak ada perbedaan, tapi itu punya tujuan yang sama, visi misinya mungkin sama. Kayak misalnya kamu sama dia mendambakan hubungan yang serius, nah sama tuh ya keinginannya. Tapi kamu sama dia tuh sebenarnya ya beda, punya perbedaan. Entah apa sih perbedaannya aku lihat ya. Beberapa dari mereka juga kayak keras kepala sih ya, keras kepala orangnya. Terus suka cari perhatian. Coba kita lihat ya perasaannya dia. Perasaannya dia, energinya dia lah ya. Tadinya aku lupa ya, aku tuh pengen aku pengen tahu, mungkin dia punya pesan sama kamu, tapi kenapa jadi perasaannya dia? Ya udah deh, kita lihat dulu aja lah ya. Perasaan dia sama kamu tuh, dia tuh kayak ini, bener. Kenapa sih aku tuh suka pemikiran aku tuh lebih cepat loh daripada kartu yang aku baca kadang. Aku belum lihat kartunya, tapi aku udah tahu tuh. Tiba-tiba dibilang ada kartu yang bilang kalau dia tuh kayak pengen menyampaikan pesan sama kamu. Nah itu tadi aku bilang, coba aku lihat pesannya. Nanti lah ya, kita lihat dulu nih energi atau perasaannya dia sekarang sama kamu. Kayak ada sesuatu yang pengen dia sampaikan loh ke kamu ya.
kayak ada sesuatu yang pengen dia sampaikan mungkin, tapi pas dia ngerasa udah siap, mungkin dia sekarang belum siap mau ngapain ya. Perasaannya dia, nah beberapa ya energinya aku lihat tuh kalian udah menjauh loh. Tadi ada beberapa kartu kalau aku lihat tuh kayak kalian udah menjauh, kayak menjauhnya itu bukan karena ada jarak atau batasan aja, tapi kayak udah benar-benar ngejauh gitu ya. Dan dia itu kayak masih jaga jarak karena dia ngerasa hati-hati gitu, kayak ada yang dia takutin buat kalian deket lagi atau apa. Kayak dia tuh pengen kamu sama dia tuh ada batasannya lah, ada jaraknya, karena dia takut mungkin atau hati-hati banget kalau kalian deket lagi, atau misalnya deket lagi dia takut deh gitu. Ya, perasaannya dia saat ini, dia sih sebenarnya masih suka galauin kamu sih, atau dia masih suka galauin hubungan kamu sama dia. Entah apa yang dia galauin ya. Kayak dia masih suka kepikiran kadang, masih suka ngelamun, merenung ya. Dan kadang kayak ada sesuatu yang pengen dia lakuin, tapi dia lebih memilih kayak diam aja dulu gitu ya, kayak menahan dulu. Beberapa dari mereka ini masih sakit hati sama kamu. Di sini ada kartu Three of Swords-nya ya. Masih ada perasaan sakit hati, kecewa, patah hati ya. Kamu pernah nyakitin dia atau dia pernah nyakitin kamu? Iya, bisa vice versa sih. Siapa yang di sini yang merasa tersakiti dan disakiti ya? Dia itu masih baper kadang sih. Dia itu masih baper kesel, atau masih ada baper perasaan sama kamu. Makanya dia tuh lebih kayak ya udah diam aja, nggak ngelakuin apa-apa ya. Karena dia masih kesel kayaknya sama kamu, makanya dia nggak take action. Jadi dia lebih kayak milih diam aja. Ada keinginan dia sih sebenarnya. Misalnya kayak beberapa dari mereka masih welcome loh sama kamu. Ada juga energinya di sini yang kayak yang ingin menjalin hubungan sama kamu, menjalin sebuah hubungan yang baru sama kamu. Ya, tapi dia ngerasa sih memang berat buat kalian menjalin hubungan yang baru lagi atau memasuki fase itu. Tapi kayak ya dia welcome aja sama kamu, atau dia masih ada beberapa energi di mana dia kayak ingin menawarkan hubungan sama kamu. Entah ingin nunjukin perasaan, menawarkan hubungan. Pokoknya ada sesuatu yang pengen dia berikan sama kamu, yang dia tawarkan ke kamu. Ya. Tapi energinya itu sebenarnya masih suka berubah-ubah ya kadang misalnya dia mau menyampaikan pesan atau mau ngobrol atau mau komunikasi sama kamu, nanti besoknya lagi dia ngerasa kayak enggak deh gitu. Nah, energinya tuh masih suka berubah-ubah ya. Aku lihatnya dia masih takut ya. Dia tuh kayak ada perasaan takut sama kamu loh. Kenapa dia takut? Dia takut mungkin kalau misalnya kalian deket lagi, kayak kalian gak bisa menjauh, susah lepas ya, saling terikat. Atau mungkin di sini ada energi twin flame kayaknya. Walau kalian jauh, kalian tuh kayak masih tetap terikat satu sama lain, kayak gak bisa lepas, susah lepas. Entah susah lepas karena merasa jiwanya yang satu sama lain susah lepas gitu ya. Bukan fisiknya aja, mungkin fisiknya udah menjauh, tapi jiwanya itu kayak terkoneksi atau susah lepas aku lihatnya. Kalian ini sebenarnya jiwanya itu susah lepas, kayak saling terikat satu sama lain walaupun fisiknya mungkin udah menjauh. Tapi kalau kalian dekat, kalian tuh ada aja suka debat, konflik, ribut, entah dari hal kecil atau kayak ya pendapat kalian suka beda. Ada aja yang suka bikin kalian itu emosi satu sama lain. Kalau dekat rasanya tuh nggak tenang, ada aja yang diributin. Tapi kalau jauh saling kepo ya, energinya kayak gitu. Mungkin apa ya, perasaannya dia ke kamu ya mungkin ada beberapa dari kalian kayak yang baru putus, baru pisah,
Atau gini, dia itu kayak lagi menjalani sebuah kehidupan yang baru. Yang baru tuh kayak dia jadi diri dia yang baru gitu loh, versi dia yang terbaru, mungkin tanpa kamu ya. Dia mulai kehidupan dia dari nol lagi. Dia happy sih sebenarnya dekat sama kamu. Dia happy, dia seneng. Kalian satu sama lain seneng sih sebenarnya. Happy-nya tuh ada kalau lagi bareng-bareng ya. Ngerasa cocok satu sama lain, kayak cocok. Ada beberapa dari mereka juga yang ngerasa ya ada keinginan buat punya hubungan serius sama kamu sebenarnya. Kayak pengen punya apa ya, masa depan sama kamu ya, punya happy family gitu ya. Iya, kamu sama dia sih sebenarnya saling cinta sih, saling ada perasaan aku lihat nih. Dan apa ya, mungkin dia masih ada perasaan juga sama kamu. Iya, kalian sih sebenarnya udah sama-sama dewasa sih aku ngerasanya. Tapi ada beberapa yang memang kalian ini hubungannya FWB loh, friends with benefit ya, aku lihatnya. Tapi yang kelihatan di sini ya, memang hubungan kalian tuh ada penghalangnya di tengah-tengah kalian, entah seseorang, entah perbedaan mungkin ya yang jadi penghalang. Seseorang, kalau kita bilang seseorang mungkin ada ini hubungan third party, ada seseorang di antara kalian gitu ya. Entah salah satu dari kalian memang udah dealing sama orang lain. Tapi semesta tuh kayak mempertemukan kalian terus, walaupun misalnya kalian udah menjauh. Ntar tiba-tiba salah satu ada yang coba reach out lagi, ada yang cari-cari lagi, nanti misalnya deket lagi. Jadi gini, mungkin beberapa dari kalian kan twin flame ya. Jadi kayak energinya tuh saling tarik-menarik. Kalau misalnya yang satu kalian udah menjauh, tiba-tiba yang satu cari-cari lagi, terus komunikasi lagi atau dekat lagi. Di sini juga aku lihat mungkin hubungannya on off ya. Nanti udah ngejual lagi, tiba-tiba cari lagi, ketemu lagi atau misalnya dekat lagi kayak gitu ya. Hubungannya on off sih. Kayak gitu. Coba kita lihat ya, pesannya buat kamu apa. Coba kita lihat dia punya pesan apa buat kamu. Nah, itu ya. Gini. Aku tuh ada keinginan loh buat usaha lagi ke kamu. Aku pengen mau dekat lagi sama kamu. Aku pengen usaha lagi atau effort buat kamu. Dan kita bisa gak sih punya hubungan lagi? Atau kita bisa gak sih deket lagi? Entah kita mungkin komunikasinya aja, atau mungkin kita punya hubungan yang baru ya. Ada sesuatu yang pengen aku sampaikan ke kamu. Aku pengen kamu tahu ya. Dan aku sadar sih sebenarnya kamu sama aku tuh kadang punya pemahaman yang berbeda ya. Dan kadang ya kita satu sama lain udah punya jalan masing-masing ya. Kamu kemana, aku kemana. Tapi aku tuh sebenarnya masih nungguin kamu loh. Aku masih nunggu kamu untuk datang ke aku. Apa kamu gak bisa buat mendekat ke aku tanpa aku cari-cari kamu, atau kamu nggak bisa ya buat deketin aku duluan gitu atau gimana? Karena aku tuh masih suka nungguin kamu. Ya aku tahu sih sama kamu sama aku tuh ada batasannya. Ya. Aku tahu sebenarnya kamu juga lagi sibuk dan fokus sama sesuatu ya. Ya aku tahu kamu sama aku tuh deket banget, sedekat itu. Tapi ya memang kita tuh ada penghalangnya di sini ya. Kamu selalu kayak nerima aku, kamu selalu terima aku apa adanya. Dan ya aku tahu kadang ya kamu ada hal-hal yang memang kamu kayak menolak aku. Ya mungkin karena kita sama-sama sadar ada hal yang memang jadi penghalang kita, dan itu cukup besar halangannya. Dan mungkin kita berdua juga ya takut buat
ngelewatin halangan itu. Kita nggak cukup berani mungkin buat melewati halangan itu ya. Itu sih mungkin yang buat kamu takut buat kita dekat lagi. Tapi aku tahu kita sama-sama masih ada perasaan sebenarnya. Aku bisa lihat itu kok. Iya, aku masih suka galauin kamu kadang. Iya. Dan hidupku juga sebenarnya nggak baik-baik banget sih. Kadang ya aku berusaha ya buat jalanin, walaupun hidupku ya penuh dengan masalah mungkin ya. Tapi aku berusaha buat stabil. Ya aku tahu sih hubungan kita walaupun dijalanin bakalan kayak begitu-begitu aja, nggak ada ujungnya. Itu sih memang yang jadi pikiran aku. Coba kita lihat lagi ya, dia mau sampaikan pesan apa. Kok jadi aku yang kepo? Ya, apa yang mau dia sampaikan pesannya ke kamu? Aku tuh ya ada sih beberapa yang coba mendekat ke aku, tapi entah gimana aku selalu ketariknya sama kamu terus. Kayak aku nggak mau ngelepasin kamu. Mungkin aku belum ikhlas atau aku belum bisa move on dari kamu. Ya. Dan aku sebenarnya ya masih suka ini sih, kayak perasaan aku masih suka gak enak, atau masih suka ada memori tentang kamu. Aku masih suka galauin kamu, tapi juga aku benar-benar kadang juga kepikiran buat ngelupain semuanya, buat ninggalin semuanya ya. Hidup aku sebenarnya juga gak baik-baik aja juga. Kadang aku kepikiran kamu, kadang aku masih mau menunjukkan diri ke kamu, atau aku masih mau menunjukkan tentang perasaan aku atau keseriusan aku mungkin ya. Tapi ya itu cuma ada di hayalan aku aja sih, kayak itu cuma ada di pikiran aku aja. Aku belum bisa benar-benar nunjukin ke kamu realistisnya, realitanya. Ya, salah satu dari kita mungkin udah dealing sama orang lain ya. Aku tahu itu sih. Dan tapi ya itu salah satu, dan kita masih kayak sama-sama pengen tahu gitu tentang aku, masih pengen tahu tentang kamu, mungkin juga kamu masih pengen tahu tentang aku. Kita masih saling kepo sih sebenarnya. Ya kalau sekarang mungkin aku lagi fokus ke masa depan aku, buat jalanin ke depannya gimana. Kadang aku udah gak mau sih ingat-ingat tentang masa lalu atau apapun lah yang di kehidupan aku yang lalu. Aku pengen fokus ke masa depan. Aku tahu sih kamu mungkin udah punya seseorang yang lain, atau kamu mungkin juga dekat sama banyak orang. Tapi di hati kecil aku yang terdalam, aku ada keinginan buat ya mungkin kita bisa ketemu entah kapan, kamu sama aku. Jadi gini ya gengs, yang aku tanggap dari pesannya dia ini adalah dia masih suka galauin kamu ya. Dia masih suka kepikiran lah, atau dia ada masih ada jiwa-jiwa yang kayak belum move on, belum bisa lupa ya. Masih suka kepo juga kamu sama dia satu sama lain. Tapi memang dia lagi fokus sih untuk masa depannya, karena dia pikir ya apalagi yang bisa dia jalanin selain itu. Dan satu hal, dia ada keinginan buat bertemu sama kamu, atau mungkin entah kapan, entah nanti, atau memang udah ada yang rasain kalian tuh bakalan ketemu, atau memang mungkin udah ada yang ketemu ya, kayak gitu. Dan dia tuh tahu ya salah satu dari kalian itu sebenarnya udah punya seseorang yang baru, tapi ya tetap di hati kalian tuh ya dia aja atau kamu aja gitu. Kayak masih suka ini, ada energi tarik menariknya aku lihat di sini. Walaupun ada seseorang, tetap tuh kamu masih suka narik dia, entah dia yang keingetan kamu jadi kamu keinget dia, entah kamu yang kangen sama dia jadi dia juga keinget kamu, kayak gitu ya. Oke, ini aja ya.
Saran aku apa ya? Ya saran aku kalau misalnya pun ya dia misalnya pengen kembali atau apa, ini kan siapa yang tulus mencintai kamu ya. Ya mungkin dia memang tulus sama kamu. Ya makanya dia kayak nggak bisa lupa atau belum move on dari kamu. Kalian juga sebenarnya satu sama lain sih kayak menurut aku ya perasaannya tuh sama sih. Di sini tuh kayak ada the lovers, ada apa lagi tadi ya. Kayak energinya tuh sama. Apa yang kamu rasain mungkin dia juga ngerasain. Kayak gitu sebenarnya. Ini energi twin flame-nya kuat sih sebenarnya aku ngerasanya. Kalian sama-sama cinta, sama-sama sayang, tapi memang ada keadaan di mana kalian nggak bisa bersama gitu. Keadaan nggak bisa bersamanya entah karena ada perbedaan atau karena ada penghalang gitu ya. Penghalangnya mungkin cukup besar, nah itulah makanya kalian nggak sulit buat ngejalanin lagi, berat buat jalaninnya. Kayak gitu. Ya, untuk energi zodiaknya mungkin ada fire sign sih. Di sini aku lihatnya ada Sagittarius, Libra, Scorpio. Ada Gemini, Virgo, Leo. Aquarius ada sih. Taurus ada. Ya. Yang sedikit tuh energinya Capricorn, Taurus sama Gemini. Yang yang strongnya mungkin ada Aries, ada Libra, sama Sagittarius. Oke, gengs, itu aja ya. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!